Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah hari ini adalah pekan terakhir di hari ini terakhir ya di pekan ini, maksudnya begitu. Sebelum kita mulai, biasa kita sapa-sapa dulu ya. Alhamdulillah. Bentar nih, ini tulisannya nggak jelas. Nah, mudah-mudahan jelas. Bentar nih, benerin dulu. Kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir. Aduh, ini kok buram bentar ya. Kenapa jadi buram ini? Bentar, kita lap dulu nih. Buram. Nah, mudah-mudahan jelas. Nah, alhamdulillah sudah hadir Azhar Abdullah ya. Patani Thailand. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir, Bu Wiwin juga sudah hadir, Kang Dendo juga sudah hadir, Kang Akung juga sudah hadir, Cep Kikih juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Ayi Nurdin juga sudah hadir, Ustadz Azhari juga sudah hadir, alhamdulillah. Abah Oji juga sudah hadir, Pak Manaf juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Rofi 811. Oke, Pak Rofi 811 juga sudah hadir. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Pak Munif juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, hadir Ustadz, alhamdulillah. Pak Ayi Nurdin, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kang Akung, terima kasih. Kemudian Mas Ari Kempes juga sudah hadir, ya, mampir biasanya begitu. Kemudian Mbak Uti Janiwa juga sudah hadir. Nah, sang dermawan kita pun sudah hadir, Pak Haji Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu lana, amin. Itulah sapaan sang dermawan kita ya, Masya Allah. Kemudian Nok Muzna juga sudah hadir, Pak Hamid 60 juga sudah hadir, Bu Wiwin Hidayati juga sudah hadir, alhamdulillah. Cing Ato juga sudah kelihatan hadir ya, semangat Cing ya. Kemudian siapa lagi tadi ya? Ada yang kelewat, Pak Azman ya, Pak Azman juga sudah hadir juga, alhamdulillah. Kemudian Pak Bahrul juga sudah hadir. Pak Azman, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ini tampaknya semakin siang ya, kita segera mulai. Nah, begitu ya. Kemudian Mbak Uti Janiwa juga hadir. Assalamualaikum Yai, semoga sehat walafiat. Amin. Kemudian siapa ini? Mbak Irul Grafis. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya Mbak Irul. Kemudian Pak Supriyanto, Ustadz Heri juga tadi sudah kelihatan sepertinya ya, mudah-mudahan jadi bergabung. Hari ini kita bahas tafsir Jalalain ya, suratnya Ad-Duha ayat terakhir ya. Pak Ayi Nurdin, terima kasih, semoga berkah Pak Ayi ya, mudah-mudahan barokah gitu. Pak Haji Mamat sehat, Pak Haji Mamat. Pak Rofi, assalamualaikum, sehat selalu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya selalu dalam lindungan Allah, begitu Pak Rofi. Kemudian Pak Suryana, lanjut Pak Ustadz, siap. Bentar dulu ya, Mas Sarjub Grosir juga sudah hadir ya. Pak Rahman Tea, Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Mancik Suni juga sudah hadir, alhamdulillah. Oke, Bu Mimi, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian
Pak Suryana Karawang hadir Pak Ustadz. Oh, Pak Suryana Karawang ya. Karawangnya di mana nih Pak Suryana? Bu Ani juga sudah hadir. Kemudian Pak Ijab juga sudah hadir. Pak Manaf juga hadir. Bunga Edelwis, alhamdulillah nih. Hadir lagi Bunga Edelwis ya, mudah-mudahan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam Bunga Edelwis ya. Kemudian aduh siapa kelewat tadi. Pak Rofi memposting ulang. Pak Suryana Tanjung Pura Pak Ustadz. Masya Allah Tanjung Pura ya. Tanjung Pura ya, masih tetanggaan insya Allah. Kemudian Mancik Suni, terima kasih semoga berkah ya. Pak Suryana istiqomah ya Pak Suryana ya. Bu Ani assalamualaikum Pak Yai, mohon izin cari ilmu. Monggo Bu Ani ya. Alhamdulillah Bu Ani udah istiqomah. Ayo kita mulai. Time Iswar juga sudah melipir kelihatannya ya. Pak Suryana amin. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Suryana ya. Kemudian siapa lagi? Ayo. Kita awali dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Ya. Pak Suryana masih tetangga Pak Suryana. Siap Pak Suryana ya, mudah-mudahan. Tanjung Pura ya tadi ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Suryana ya. Oke, Kang Akung Tem Isber di bawah beduk. Gantian. Gantian ya sama Kang Akung ya. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Yain Derek Naos, alhamdulillah. Time Iswar jadi ketawa ya, gantian tempat yang dibawa betuk Time Iswar. Oke, Kang Dendo tadi mana ya? Udah ya. Oh, ini dia Kang Dendo. Pak Diwaluyo juga sudah hadir. Oke, Pak Suryan Pak Ustadz di Karawang. Oke, gitu. Di Karawang oge gitu. Masya Allah. Siap Pak Suryana ya, mudah-mudahan Allah pertemukan. Mbak Yunian, Cep Kiki juga sudah hadir, alhamdulillah. Mbak Yunian sehat selalu ya. Pak Anton juga sudah hadir, alhamdulillah. Yuk kita mulai ya. Tafsir Jalalain dari surat Ad-Duha yang terakhir ayatnya. Mana nih Nok Muzna nih? Tadi Nok Muzna sudah hadir kan? Pak Supri udah hadir belum ya tadi? Sudah ya Pak Supri ya. Abah Oji tadi udah ya. Oke. Kang Dedo sendal pisahin. Kang Dedo udah pakai kresek Kang Akung. Jadi bawanya pakai kresek. Nok Muzna hadiro. Yeay siap. Umu Ihsan juga sudah hadir. Alhamdulillah. Bu Haja Iis. Bu Haja Hani mana nih beliau nih. Abah Hoji hadir. Masya Allah. Kang Akung jadi ketawa ya. Jadi Kang Dendo mah kalau duduk sambil bawa kantong kresek Kang Akung. Itu isinya sendal gitu. Pak Ahmad Arif Zaidan hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Ahmad Arif Zaidan. Oh, aman. Saya taruh di genteng. Masya Allah. Allahu Akbar. Ayo kita mulai Kang Akung ya. Ayat terakhir dari surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Oke. Siap Pak Ustadz, kata Kang Akung. Mbak Uti Janiwa. Kang Dedo awas lupa ngambil nanti kalau pulang. Nggak lupa lah Mbak Uti, orang sendal ya kan. Harus dipakai, jadi nggak lupa. Mungkin tadi nyariin, lupa nyimpen. Padahal di atas genteng. Pak Ainurdin memposting ulang. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat dan berkah ya Pak Ainurdin ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hafal ya. Itu paling ujung. Fahaddits. Oke.
Pak Barudin Rina, Kang Dendo takut ketuker sendalnya baru. Iya betul Pak Barudin. Pak Hasan juga hadir Jepang, Masya Allah. Sehat Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Pak Hasan? Lagi musim es? Musim es. Pak Mus Demak juga sudah hadir. Alhamdulillah. Hadir ya. Demak gimana Demak? Cerah. Bu Wiwin mana ya Bu Wiwin? Sepertinya tadi sudah hadir. Mana nih Bu Wiwin? Jangan-jangan lagi nyambel nih. Pak Wendy 852. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Wendy ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Wendy. Ayo kita mulai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, Pak Hasan, musim semi Pak Ustadz sekarang sejuk. Oh gitu ya. Bunga Edelweiss di Rokan Hilir, musim hujan salju, dingin pol. Oh gitu, bunga Edelweiss sama ya, musim hujan dingin salju ya, Masya Allah. Mirip Jepang berarti ya, Masya Allah. Pak Wendy, amin. Cing Ato membagikan live-nya, Alhamdulillah. Oke ya, jadi wawonya adalah atop. Ini siapa nih? Bening. Pak Suryana memposting ulang. Terima kasih. Kang Suryana, Karawang, Masya Allah, Tanjung Pura. Betul ya Kang ya? Mudah-mudahan kapan-kapan dipertemukan oleh Allah Kang. Bening, Assalamualaikum Ustadz. Salam kenal dari Medan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bening istiqomah ya ikut pengajian ini ya. Siapkan Fatur Rabani akan melanjutkan materi yang kemarin ya, insya Allah. Pak Suryana, amin, amin. Oke, Kang Suryana ya. Wa amma bi ni'mati rabbika, binya huruf jar, nikmati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf, rabbi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf, kaknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Begitu ya. Oke, kemudian fahadits. Nah, ini fahadits. Fanya adalah robito. Ingat, kalau amma dia pasti depannya itu menjelang ya, menjelang kalimat berikutnya itu adalah fa-nya robito ya. Ingat-ingat itu ya. Gitu. Bentar nih. Mau ada yang diambil dulu. Nah, bentar. Aduh, harus minum. Teh Mimin mana ya Teh Mimin ya? Sepertinya belum kelihatan nih. Pak Supian Suryadi. Assalamualaikum, ikut taklim gerab Ustad, gerab, ngerab, ngirob begitu maksudnya ya. Oke. Jadi saya ulang. Bentar ya. Bentar. Nih ada yang harus. Ya. Oke, udah siap. Bentar nih. Biar suaranya lancar. Minum dulu Pak Barudin. Bismillah. Ya. Bu Hajahani sudah hadir belum ya? Kang Akung, terima kasih Kang Akung. Ayo. Oke. Pak Supian, mudah-mudahan istiqomah ya. Ikut mengi'rob. Pak Barudin, lagi ngopi. Alhamdulillah. Tem iswer. Masya Allah, kopinya tampak. Oke. Oke, siap. Pak Supian ya. Pak Mukhlisin juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, izin ikut ngaji. Monggo Pak Supian ya. Pak Mukhlisin. Yuk, kita lanjut ya. Jadi tadi saya ulang lagi.
Nah, biar pas sebentar kita gedein dulu. Nah, biar jelas. Jelas tulisannya Kang Dendo. Nah, wawunya adalah atop. Mana tadi? Kelewat. Nah, ini. Amaknya tetap ya huruf syarat wat tafsil. Pak Asparudin. Pak Asparudin. Tanjung Priuk hadir. Alhamdulillah. Oke Pak Asparudin ya, mudah-mudahan istiqomah. Kang Suryana, kalau boleh tahu alamat Pak Ustadz di mana ya? Bisa hubungi admin Kang Suryana ya, boleh hubungi admin, insya Allah nanti Allah pertemukan begitu ya. Bu Irma Adam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu Kang Suryana ya, mudah-mudahan. Mbak Irma sehat Mbak Irma, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Irma ya. Bini'mati rabbika, binya huruf jar, nikmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, rabbi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Alhamdulillah kata Mbak Irma, sehat selalu Mbak, mudah-mudahan istiqomah. Kemudian wisata kolbu, Kang Andi ini Masya Allah. Kang Andi hadir lagi, alhamdulillah. Kang Andi sehat selalu Kang Andi ya. Wisata kolbu, Masya Allah. Sehat selalu Kang Andi, Masya Allah. Mudah-mudahan besok bisa dipertemukan oleh Allah. Pak Ahmad Zaldi. Lombok hadir Pak Ustadz. Ini Ahmad Zaldi ya. Mudah-mudahan istiqomah. Mr. HSK. Assalamualaikum Yai. Hadir Sulawesi. Masya Allah. Istiqomah ya mudah-mudahan ya Mr. HSK. Yuk kita lanjut dulu. Jadi wawunya adalah atop, amanya huruf nasab. Amanya huruf syarat wa tafsil. Binya huruf jar, nikmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Robbi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah baru di sini ada fahadif. Nah ini agak ujung, ini fa-nya adalah robito. Hadif ini fi'il amar. Fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Nah gitu ya. Oke, yuk kita coba pahami tafsirnya begitu ya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Wa amma dan adapun bi ni'mati rabbika, terhadap nikmat, terhadap nikmat Tuhanmu. Nah, ingat ya. Jadi ini kalimatnya mirip-mirip dengan kalimat sebelumnya, susunannya ya. Jadi kalau yang kemarin itu susunannya maf'ul bihnya didahulukan, ini kan. Wa ammas sa'ila, baru fala tanhar. Ingat ya. Jadi as-sa'ila ini adalah maf'ul bih muqaddam. Nah, pada ayat terakhir menggunakan jar majrur di awal. Susunannya ini namanya susunan kalimat fi'liyah ya. Jadi jar majrurnya di awal. Bini mati robbika. Nah, maka fa-nya tetap robito karena fa ini pasangan dari amma. Nah, hadis fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Jadi kalau susunan kalimat itu ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ada juga fi'il, fa'il, jar, majrur. Ada juga fi'il dan fa'il. Ada juga mubtada dan khobar. Ada juga isim kana dan khobar kana. Ada juga isim ina dan khobar ina. Begitu ya. Nah, berarti ini susunannya dibalik. Ya. Aturan, fi'il, fa'il, jar majrur. Nah, ini jar majrur dulu. Nah, begitu. Berarti apa maknanya? Nah, ketika yang biasa di belakang disimpan di depan, berarti itu fokusnya. Ya. Jadi fokus kita adalah bini'mati rabbika. Dan adapun terhadap nikmat Robmu, alaika, yang dianugerahkan kepadamu. Alaika tuh alanya huruf jar, kaknya domir mutasil sebagai majrur. Bentar ya. Ini kayaknya kacamatanya agak buram. Ada ininya apa? Debu. Ya, bentar. Jadi mengganggu pandangan. Nah, saya lap dulu ya. Bentar ya. Nah, ini mudah-mudahan udah. Nah, ini agak enakan. Nah. Oke, jadi alaika, alanya huruf jar, kaknya domir mutasil sebagai majrur bin nubuwati.
Binya huruf cer an-nubuwati majrur wa ghairiha wawanya atop ghairi maktuf dari maktuf alaihnya an-nubuwati wa huwa mudhof haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih ya. Haknya kembali ke an-nubuwah gitu ya. Jadi dan adapun terhadap nikmat Robmu yang dianugerahkan kepadamu, ya, mu yang pertama ditujukan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Binubuwati berupa kenabian, wa goiriha dan selain kenabian. Nah, gitu. Fahadith. Nah ini. Fahadith maka engkau ceritakan. Nah ini. Maka engkau ceritakan. Ini mengandung pengertian ketika kita diberikan nikmat oleh Allah. Nah, bentar ya. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan sembunyikan. Ini perintah. Hadis ini fi'il amar ya. Engkau ceritakan. Gitu. Makanya dalam tafsirnya akhbir. Ini majid satu ya. Akhbir itu fi'il madinya akhbaro. Akhbaro yukhbiru. Maka ketemu fi'il amarnya adalah akhbir. Coba boleh dibuka yang punya buku sorobnya. Itu di halaman 3 ya. Nah, di halaman 3. Majid 1 ya. Ini halamannya 3. Nah, di sini ada af'ala. Ya. Bab satunya fa'ala, fa'ala, af'ala. Mana majidnya? Alif sebelum fafi'il. Af'ala yuf'ilu if'alun, muf'alun, muf'ilun, muf'alun, af'il. Ya. Af'il ya. Nah ini af'il itu bentuk fi'il amar dari af'ala. Jadi di sini dia dalam ayat Qur'annya, di sini akhbir. Jadi makna dari hadis di sini adalah akhbir. Engkau beritakanlah. Waduh, kok ini jadi buram ya? Waduh, buram ya? Ya, buram nggak, Kang Dendo? Jelas ya? Jadi akhbir itu ngambil polanya dari majid 1 bab ketiga ya. Jadi maknanya, oke, jelas ya, buram ya, oke. Jadi maknanya itu engkau ceritakan semuanya, tidak sebagian-sebagian, gitu. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, ceritakan semua. Nah, dulu baginda Nabi ketika diangkat menjadi Nabi, maka beliau mendapatkan wahyu. Maka wahyu itu diceritakan semua, tidak ada yang disembunyikan. Makanya akhbir. Hadis di sini maknanya akhbir, ngambil polanya dari majid 1 bab ketiga. Jadi kalau bab ketiga itu maknanya seluruhnya. Ya. Bu Un juga sudah hadir, alhamdulillah. Mbak Kalista juga hadir. Assalamualaikum Ustadz, hadir, alhamdulillah. Pak Kadafi juga hadir ya, alhamdulillah. Pak Teguh juga hadir. Assalamualaikum Ustadz. Apa ini? Cikbar hadir. Cikbar, Cikampek Barat gitu ya. Cikbar gitu ya, Masya Allah. Nah itu. Jadi akhbir. Jadi maknanya adalah engkau beritakan ketika mendapatkan nikmat. Nah, ya nanti kita coba bahasnya setelah kita lihat tafsirnya ya, biar kita lebih paham. Yuk. Di sini dalam tafsirnya ada kalimat wa khudzifa. Khudhifa itu fi'il madi majhul. Imgona bi'a star gitu ya. Demak hadir. Pak Subagio juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, hadir. Siapa Bagio ya, mudah-mudahan menyender ataupun tegak lurus tidak masalah. Oke lanjut ya. Jadi ini dibacanya fi'il madi majhul. Khudhifa. Pak Gaddafi, maksud dari beritakan, ceritakan ke orang kalau kita dapat rezeki sekian-sekian itu termasuk apa ini? Ya, bentar Pak ya, nanti saya jelaskan. Yang dimaksud hadis itu seperti apa ya? Oke, bentar ya. Kita lanjut dulu.
Kemudian DJ, pecinta bubur diaduk hadir. Masya Allah. Ada pencinta bubur. Pak Kadafi ya, nanti saya jelaskan ya sebentar ya. Jadi wahudhifa. Nah ini hudhifa ini adalah fi'il madi majhul ya. Jadi butuh naibul fa'il. Maka isim di depannya dibaca naibul fa'il. Naibul fa'il itu isim yang rofa ya. Nok muzna ya. Pak Haji Mamat masih standby. Ustadz Rosmat hadir hari ini. Waduh, bentar nih. Ini kok berubah tiba-tiba. Yai. Nah, jelas ya mudah-mudahan ya. Nah, ini. Mudah-mudahan jelas. Pak Haji Mamat, masih Pak Ustadz, siap. Pak Sopian, maaf guru, telat hadir nih, siap. Pak Sopian, Kang Deddy Rustandi juga alhamdulillah jelas. Oke, jelas ya. Gedein dikit ya. Nah, jadi hudhifa fi'il madi majhul. Kalau domirnya huwa belum bisa menjadi naibul fa'il, maka isim di depannya itu dibaca naibul fa'il. Oke, temis berapa nih? Lupa ngiket apa? Ngiket keknya Ustaz. Bu Amik, Umik, Bu Umik, iya. Uut hadir Pak Ustaz, siap. Bu Uut ya, Umik Uut hadir, oke. Siap, langsung. Jepit, oh jepit. Udah dijepit ya, cuman ini, tapi insya Allah udah beres nih. Jadi hudhifa fi'il madi majhul. Maka isim di depannya dibaca rofa. Jadi domiru. Kalau dibaca domiru, maka menjadi naibul fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Mang Askar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mang Askar. Mudah-mudahan istiqomah ya. Mang Askar itu singkatan bukan? Asli Karawang. Bukan ya. Jadi hudhifa dhamiruhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'ali riayatan lil fawasili. Nah, di sini ya. Coba kita pahami lagi ya. Jadi hudhifa fi'il madi majhul, naibul fa'ilnya adalah domiru. Domiru naibul fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Domirnya dibuang. Domir yang dimaksud adalah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi. Awas dengerin dulu ya. Fi ba'dil af'ali. Dalam sebagian fi'il. Riayatan. Nah, ini riayatan kenapa dibaca nasab? Ini namanya maf'ul li ajli. Alasan fi'il. Ya, jadi boleh diartikan karena. Jadi riayatan. Karena menyesuaikan atau penyesuaian lil fawasili. Pada bagian akhir ayat. Begitu ya. Yang mana saya nggak ngerti ya. Misalkan begitu ya. Jadi ternyata domir baginda Nabi itu dibuang, hudhifa. Coba kita lihat ayat sebelumnya. Di sini ada fa'aghna. Ini aghna ini fi'il. Ya. Jadi asalnya aghnaka ini. Ada domir mutasil ka yang ditujukan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayatnya tidak fa'aghnaka tetapi fa'aghna. Kalau kita ceritakan dari awalnya, lihat di sini, di sini ya, nah paling ujung, nah ini, wawajadaka dan Allah mendapatimu ailan itu maknanya fakiron, Allah mendapatimu dalam keadaan fakir, fa'aghna, lalu Allah kayakan dirimu, nah maksudnya begitu kan, aghnaka. Nah ini dibuang. Jadi cukup bacanya aghna. Nah, terus ada lagi, depannya lagi, naik lagi. Di sini ada wawajadaka dhallan, baru fahada. Ini fi'il hada ini. Asalnya hadaka.
Berarti ada domir yang dibuang. Nah, begitu ya. Khudifa. Nah, kaknya ini yang dimaksud adalah baginda Nabi. Jelas? Satu lagi. Nah, di sini ayatnya adalah, nah dari sini. Nah ini ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'awa ini asalnya awaka. Ya. Jadi Allah mendapati baginda Nabi, Allah mendapatimu dalam keadaan awa. Ya. Lalu Allah melindunginya. Ya, caranya Allah melindunginya bi'an dhammaka ila ammika Abi Thalib. Jadi ketika Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, fa'awa, maka Allah melindungimu, aslinya begitu ya. Tapi di Quran cukup fa'awa, domirnya dibuang. Maknanya bagaimana Allah melindungi baginda Nabi? Dengan cara Allah menitipkanmu kepada pamanmu Abi Thalib. Nah, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Nah, itu sebabnya di dalam tafsir wa hudhifa dhamiruhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'ali riayatan lil fawasili. Ini namanya balaghah ya. Jadi untuk apa ya? Jadi untuk enak didengar gitu ya. Nah, untuk enak didengar. Jadi akhir ayatnya dibikin sajak. Nah, seperti sajak gitu kan ya. Jadi ada kesamaan. Maka dibuang ini. Nah, wa khudhifa dhamiruhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'ali riayatan lil fawasili. Nah, jadi alasannya itu riayatan untuk penyesuaiannya, untuk pemeliharaan ujung kalimat. Nah, biar didengarnya enak. Alam yajidka yatiman fa'awa. Gitu kan? Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Gitu. Jadi enak didengarnya. Begitu maksudnya ya. Oke, sekarang tadi ada yang bertanya, Khadijah nih, Bu Khadijah nih, Masya Allah. Ustadz mau beli Al-Qurannya bagaimana? Boleh hubungi admin, Bu. Ya, Ibu kemarin belum jadi ya ininya ya, privatnya ya, mudah-mudahan. Jadi pas ada tamu ibunya ya. Monggo Ibu, monggo hubungi admin saja ya. Mudah-mudahan sama jadinya. Oke, Nok Musna. Puitis kali ya. Iya, itu yang dimaksud gitu, Nok Musna. Oke, Bu Khadijah. Iya benar Ustaz. Oke, ya. Jadi fi ba'dil af'ali riayatan lil fawasili. Nah, begitu ya. Nah, tadi ada yang bertanya, Pak Kadafi kalau nggak salah tadi yang menanyakan ya. Bu Maimunah, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Abu Arfan. Privat di mana Yai? Oh iya, privatnya melalui telepon WA ya. Jadi pakai telepon WA dan harus sabar. Sabar menanti giliran jadwal ya. Karena pakainya satu-satu gitu ya, tidak rombongan. Begitu, insya Allah mudah-mudahan manfaat. Ya. Lanjut ya. Tadi mana tadi? Nah, jadi khudhifa dhamiruhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'ali riayatan lil fawasili. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Kadafi tentang fahadith. Ya, ketika dia mendapatkan nikmat. Nah, kalau cerita Nabi mendapatkan nikmat itu yang dimaksud ini. Mana nih? Nah, ini. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Nah, gitu. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu yang dianugerahkan kepadamu alaika bin nubuwati berupa kenabian wa ghairiha dan selain kenabian. Nah, begitu kan ya. Nah, itu di situ ternyata baginda Nabi
mendapatkan hal yang istimewa. Ya, istimewa sekali. Ya, dari pertama kali Allah mendapati beliau dalam posisi yatim, kemudian dititipkan sebagai tanda perlindungan Allah kepada dirinya secara lahiriah, yaitu kepada pamannya Abi Thalib. Begitu kan? Kemudian Allah mendapati Nabi kebingungan dalam syariat. Akhirnya Allah bimbing dengan petunjuk fahada, begitu kan ya? Nah, kemudian Allah mendapati Nabi itu dalam posisi ailan. Nah, ailan itu fakir. Nah, akhirnya Nabi Allah cukupkan. Kenapa? Karena Nabi tergolong orang yang sabar. Orang yang sabar itu pasti dicukupkan oleh Allah. Nah, itu. Nah, maka di sini perintah terakhirnya adalah nikmat yang Tuhanmu, begitu kan? Wa amma bi ni'mati rabbika hadits fahadits, maka engkau ceritakan. Nah, kalau dalam tafsirnya akhbir itu maknanya beritakan semua. Karena dia mengundangkan Mazid 1 bab yang ketiga. Nah, jadi Nabi ceritakan semua. Nah, kita kadang-kadang ketika mendapatkan nikmat tidak bercerita. Apa yang dimaksud dengan bercerita? Nah, begitu kan? Jadi yang dimaksud bercerita di sini adalah bersyukur. Gitu. Jadi fahadits di sini adalah bersyukur. Coba lihat di Nasoihul Ibad. Nah, Nasoihul Ibad boleh dilihat. Ketika kita bersyukur, maka nikmat itu akan menjadi awet ada pada diri kita dan akan mendatangkan nikmat yang belum kita dapat. Gitu. Ya. Wan zindu gitu ya bacanya ya. Terima kasih, semoga barokah. Ridho itu Quran. Ini tafsir Jalalain ya. Nah, coba yang punya Nasoihul Ibad boleh dibuka di halaman 76 ya. Kalau Nokmuzna Mbak Uti itu halaman 76. Babnya bab 8 ya. Makolanya makola 2. Nah, coba boleh dilihat tentang bersyukur ya. Bentar nih, kita jepit dulu ya biar anteng. Nah ini. Jadi yang dimaksud fahadits di situ adalah bersyukur ya. Ingat ya. Bersyukur. Kegedean saya kecilin dulu. Nah. Leo, setelah lafal akhbir itu, bagaimanakah cara bacanya, Kang? Oh, yang akhbir ya. Bentar deh. Ini dibaca wahudhifa. Ini dibaca majhul, Pak Leo. Ya, fi'il madi majhul. Nah, ini menjelaskan tentang fi'il sebelumnya. Bahwa fi'il sebelumnya itu dibuang domirnya. Ini asalnya aghnaka ini. Tuh, ada kak kan, ini domir muttasil. Tapi bacanya fa'aghna gitu. Terus fa'awa. Nah ini. Aghna gitu kan. Terus ada lagi di sini, mana lagi? Fahada itu padahal asalnya hadaka. Nah gitu. Jadi ada pembuangan domir muttasil. Jadi cara bacanya itu dimajhul. Jadi maknanya naibul fa'il dulu. Ini naibul fa'ilnya adalah domiru. Wa huwa mudof. Domirnya dibuang. Yang dimaksud domir di situ adalah baginda Nabi. Makanya di sini ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ka ini adalah baginda Nabi. Jadi Allah mendapatimu dalam posisi yatim. Lalu Allah melindungimu. Dengan cara Allah menitipkanmu kepada pamanmu yang bernama Abu Thalib 1 gitu ya.
Itu pembuangan domir mutasil. Kemudian yang kedua, Allah mendapati Nabi ailan dalam posisi fakir. Fa'agna, lalu Allah mencukupimu. Nah, itu aghnaka. Ini dihilangkan lagi. Nah, cukup bacanya fa'aghna begitu. Ya. Dan semua itu punya maksud gitu menurut ilmu balaghahnya, yaitu ini riayatan lil fawasili. Itu dalam rangka untuk menselaraskan akhir ayat biar dibacanya itu enak, karena Quran juga bersajak. Begitu ya, ada balaghah di situ. Nah gitu ya. Tadi siapa yang nanyain? Oke. BJ, assalamualaikum. Ini ilmu tingkat tinggi. Enggak tingkat tinggi. Justru kita harus paham ya, tingkat dasar untuk memahami Quran kita. Begitu. Mak Muzna memperindah Al-Karim Tanaman kayak puisi Pak Yai, betul gitu ya. Oke, yuk kita coba lihat. Jadi fahadis yang dimaksud itu adalah bersyukur. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita diperintah untuk fahadis. Fahadis yang dimaksud adalah bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Nah, disinilah letak bersyukur. Jadi asyukru, ya ini ada di Nasoihul Ibad ya. Zinatun nikmati. Oh, ini materi udah pernah ini. Jadi syukur itu adalah perhiasan nikmat. Perhiasannya nikmat. Nah, apa maknanya? Wa huwa sababun li ibqa'in ni'ami al maujudati. Jadi bahwa nikmat itu adalah penyebab li ibqa'in ni'ami, penyebab untuk kekalnya nikmat, untuk awetnya nikmat yang kita dapatkan. Al maujudati itu yang ada gitu. Jadi maksudnya nikmat yang sudah ada menjadi awet. Ada orang punya sesuatu cepat lepas dari tangannya. Itu namanya tidak bersyukur. Gus Fahri. Iya, Gus Fahri. Huwa syukur. Iya. Nah ini dia Teh Mimin, toko buku bahagia. Beberapa makalah, berapa ya? Babnya ke-8. Bab ke-8, makalahnya ke-2. Ini, bab ke-8 Teh. Ya. Jadi syukur itu sababun liibqa ini ami al maujudatu. Satu. Jadi syukur itu sebagai atau merupakan sebab untuk awetnya nikmat yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita punya kaki nih ya, biar kaki kita awet Kang Dendo. Jadi kita harus syukuri kaki ini. Awet itu maksudnya apa? Biar bisa tetap dipakai untuk jalan. Tidak didorong gitu ya. Biar tetap jalan, tetap sehat. Nah, kita punya mata, biar mata ini masih tetap bisa digunakan untuk melihat. Nah, itu harus syukur. Nah, jadi syukur itu merupakan sebab untuk awetnya nikmat. Kemudian yang keduanya wasilatun. Nah, ini wawunya atop. Wa wasilatun ila husulin ni'ami al-mafkudati. Wasilah merupakan perantara ila husulin ni'ami, untuk datangnya nikmat al-mafkudati yang belum ada. Gitu. Jadi kalau saya punya sepeda, pengen punya motor, berarti motor belum ada. Syukuri sepeda itu. Syukuri. Gimana cara bersyukur? Kan ada 3. Cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama bil qalbi. Hatinya harus meyakini bahwa nikmat yang ada pada dirinya adalah dari Allah. Itu namanya syukur dengan hati, meyakini. Kemudian yang kedua, bersyukur bil lisan, dengan mulut, dengan lisan. Jadi lisannya jangan mahal mengucapkan alhamdulillah.
Gitu. Kalau kita dalam posisi sakit, ya itu syukuri dengan cara alhamdulillah, bersabar, ya bersabar, tetap mengucapkan alhamdulillah. Nanti wasilatun ila husulin ni'ami al mafkudati. Kalau kita sakit yang belum ada itu sembuh. Nah, ketika kita tetap menerima, gitu kan, itu tanda syukur, itu menerima. Maka Allah akan datangkan nikmat yang belum ada, yaitu kesembuhan. Wasilatun ila husulin ni'ami al mafkudati. Nyambung ya, Pak Sokip Semarang hadir. Cahyo Adi, enak ya kalau bisa baca kitab apa ini ya. Ya ini kitabnya Naso Ikhul Ibad Pak Cahyo ya. Nah gitu. Jadi ingat-ingat itu ya, itu syukur itu dahsyat sekali. Jadi membuat nikmat yang ada pada diri kita awet, dan yang belum ada Allah datangkan. Jadi kalau ketika kita sakit, bagaimana cara bersyukur sakit? Sabar, menerima, gitu kan? Nah itu tanda syukurnya tuh menerima bahwa penyakit ini dari Allah. Ya, mulutnya mengucapkan bahwa tidak ada keluhan, gitu. Tidak menyalahkan Allah, itu tanda syukur dengan mulutnya. Nah, maka untuk bil arkan yang ketiga, jadi syukur itu harus dengan gerakan. Bagaimana gerakannya? Gunakan nikmat yang ada pada diri kita di jalan Allah. Ketika tiga-tiganya kita posisikan dengan benar, maka nikmat yang ada pada diri kita awet. Li'ibqai. Nah, yang belum kita dapati akan datang. Ila husuli. Karena syukur itu wasilatun. Nyambung ya? Nah, mudah-mudahan nyambung ya. Gitu. Jadi kalau kita posisi sakit, sabar. Menerima. Itu tanda syukur. Ya. Karena syukur tadi ada 3 kan. Mulutnya itu selalu memuji Allah. Karena pujian Allah, pujian kepada Allah itu sabitun, tetap. Allah itu patut dipuji. Kalau kita dipuji, itu ada masanya. Contoh, ketika kita masih muda, orang sebut kita ganteng. Nah, itu ada waktunya itu. Sampai sekian tahun. Nah, begitu lewat waktunya, orang tidak lagi memuji kita ganteng. Nah, beda sama Allah. Boleh dibuka surat Al-Kahfi itu ayat 1. Alhamdulillah, lihat tafsirnya. Bahwa alhamdulillah itu adalah sifat. Sifat ya. Sifat yang baik yang ditujukan kepada Allah dan sabit, tetap. Jadi pujian kepada Allah itu tidak mengalami perubahan. Artinya apa? Ketika kita diberikan sesuatu yang tidak cocok dan sesuatu yang cocok, kita tetap harus memuji Allah. Karena Allah itu alhamdulillah. Ya, pujiannya itu berhak, hanya milik Allah. Gitu. Ketika sesuatu menimpa diri kita dan kita merasa tidak cocok, kita tetap harus memuji Allah. Karena Allah yang tahu untuk kedepannya kita. Nah, ternyata baik untuk kita. Jadi layak tetap kita membaca alhamdulillah, memuji Allah. Nah, begitu ya. Ini kira-kira paham gak ini? Kok sepi gitu. Oke, Bu Khadijah, segala puji milik Allah ya. Yang lebih tepat, saya lebih enak membacanya segala puji milik Allah, karena lam di situ adalah milik maknanya. Pak Ainurdin, oke. Oke, Pak Ahmad Azhari, Ustadz Azhari, paham Ustadz. Oke, Pak Gopa, sahabat tadi, Kang Dendo, oke, Bu Wiwin, lagi nyimak Pak Ustadz, oh gitu. Pak Anwar, nah ini Pak Anwar kayaknya baru gabung, ini lama nih Pak Anwar, kemana aja ini Pak Anwar ya. Mudah-mudahan sehat terus Pak Anwar. Mbak Uti, oke Mbak Uti, Kang Dedi, oke Nok Muzna, oke ya. Lanjut ya.
Nah itu. Jadi fahadith di situ adalah syukur gitu ya. Pak Asri, Assalamualaikum Pak Yai, Brebes hadir ikut nyimak, Masya Allah. Sehat selalu ya Pak Asri, oke. Syukur yang ketiga apa Pak Ustadz? Oh tadi siapa ini yang nanyain. Jadi yang pertama itu, syukur itu bil qalbi, dengan hati, begitu ya. Dan yang kedua bil lisan, dengan mulut, ya. Kemudian yang ketiganya adalah bil arkan, dengan perilaku, begitu. Oke Bu Wiwin, oke ya, siap ya, itu ya. Nah, di sini kita diajarkan untuk fahadis. Mbak Kuswati, Masya Allah nih Mbak Kus kemana aja nih Mbak Kus. Assalamualaikum, ikut nyimak Pak Yai, Masya Allah. Mbak Kus lama kayaknya nggak hadir-hadir ya. Mudah-mudahan kesibukannya barokah. Al-Karim Tanaman, Alhamdulillah. Ku bisa ngalap ilmu Pak Yai. Masalah Pak Inurdin, oke ya. Bisa ya dipahami ya, mudah-mudahan. Makanya syukur itu adalah zinatun ni'am. Nah, gimana Teh Mimin? Sudah ketemu Fathur Rabani ya? Sebentar lagi. Tadi adalah naso ikhul ibad. Nah, begitu kira-kira. Ya, bisa dipahami ya. Yuk, kita baca ulang dulu. Nanti coba kita lihat di Fathur Rabani melanjutkan kemarin ya. Bu Hajah nih hadir nggak nih beliau nih? Pak Wendy, terima kasih Pak Wendy, Masya Allah. Pak Rudi, ternyata Pak Rudi juga sudah menyapa kita ya. Sehat Pak Rudi ya, mudah-mudahan. Kang Deddy Rustandi, apa ini? TK pendek Pak Yai, hehe, apa sih? TK pendek tuh apa? Nah, oke, sudah Yai, bahasanya tanggal 5 Juni ya, tanggal 9 Juni, iya itu pernah dulu. Mbak Ayu Musrifah juga hadir ternyata. Assalamualaikum hadir. Pak Rudi Alhamdulillah sehat. Pak Aspardin Tanjung Priuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dedi oke. Pak Asri oke siap Pak Asri. Toko Bu Bahagia setahun yang lalu dibahas tanggal 9 Juni. Masya Allah. Luar biasa. Mustika Diana Motor. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Asri Pak Yai. Saking punding Ji. Monggo bisa komentar di admin Pak Asri ya. Mudah-mudahan kita bisa saling mengenal. Begitu Pak Asri ya. Cep Kiki, maksudna teka pendak. Oh, saya salah Cep Kiki ya. Masya Allah. Teka pendak. Oh, teka pendak. Oh, nggak ketemu gitu ya. Oke. Pak Azri, alumni Ponpes. Apa ini? Mustawafiyah Purba Baru. Oke. Ustadz Azari toko bahagia ya. Itu Teh Mimin Ustadz. Oke, kilauan. Kilauan apa nih? Kilauan Permata, Masya Allah. Al-Fakir, Assalamualaikum. Apa ini? Ayam ndak ngaji Ustadku. Ini apa ini? Ndak ngaji. Depannya apa? Lanjut ya. Yuk, sekarang kita siapkan Fathur Rabani, tapi sebelumnya kita baca dulu ini ayat terakhir dari surat Ad-Duha. Yuk. Kita baca ulang ya. Jadi dari sini wa amma bi ni'mati rabbika 'alaika bin nubuwati wa ghairiha. Baru fahaddits akhbir wa hudhifa dhamiruhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'ali riayatan lil fawasili. Nah, udah selesai ya yang kemarin ya. Oke. Oh, maksudnya lama ndak ngaji. Oh iya iya, LM-nya lama ya, Masya Allah. Bu Khadijah malah bisa baca. Ya Al-Fakir mah nggak lama ndak ngaji. Oh iya. Masya Allah.
Saya kok lambat ya memahaminya ya. Lagi konsentrasi ke yang lain. Oke, siap. Kita lanjut ya. Santri senior Jepara Jawa Tengah. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Yuk, kita coba buka Fathur Rabbaninya karena kemarin belum pindah ya. Belum pindah. Kemarin itu baru mengulang ya. Halaman berapa tuh Nok Musna kemarin tuh? Masih ingat kan Nok? 106 ya kalau nggak salah ya. Ya betul 106 ya. Bentar nih cepitnya saya pindahin dulu. Nah, yuk. Kemarin sampai yang kedua ya. Nah, tinggal ini ya. Saya masih ingat ini. Arisa Jiwo. Nok Musdan 106. Oke. Mas Duryat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Bumi Ayun derek Pirso Yai. Masya Allah. Waalaikumsalam. Siap. Monggo. Ustadz Azhari majelis keberapa Pak Ustadz? Majelisnya ke-24. Ya. Pak Asri, saya sambil jagain warung Pak Yai. Pengen sowan ke Pak Yai. Monggo, Masya Allah. Jagain warung. Berkah insya Allah Pak. Jagain warung sambil mengaji. Ya, subhanallah ini. Mudah-mudahan dalam keberkahan. Begitu Pak Asri ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Asri ya. Mudah-mudahan istiqomah gitu. Bu Khadijah Ustadz, saya belum ada modulnya. Bukannya kemarin sudah dikirim Bu? Yang buku 1 ya, udah kan? Oke, Pak Duryat sambil untuk apa nih? Sambil muluk di sawah. Masya Allah. Mbak Uti, oke Bu Uti. Sudah Pak Ustadz, ya itu. Modulnya itu Bu. Ya, insya Allah lebih mudah ya. Oke, siap. Berikutnya kita lanjut ke wata'tamida alaihi. Nah, ini wawunya atop ya. Kenapa dibaca ta'tamida? Karena matuf alaihnya itu ada an masdariyah. Oh, bentar nih, kameranya kurang pas. Nah, digeser dulu. Jelas tulisannya ya. Nah, ini. Tuh ada an masdariyah kan? Maka di sini wawunya atop jadi dibaca ifta'ala yafta'ilu mazid 2 bab yang ketiga. Ifta'ala yafta'ilu kalau domirnya anta tafta'ilu. Jadi kalau ditempelin di kata ini berarti ta'tamida. Jadi ta'tamida fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai ma'tuf. Dari ma'tuf alaihnya adalah tuslima. Begitu ya. Oke, dengan tanda nasabnya fathah, dengan fa'ilnya anta. Gitu. Oke Mbak Uti. Oh, jadi modulnya bersambungnya Ustadz. Iya. Jadi ta'tamida. Dengan fa'ilnya anta. Alaihi ala huruf cerhinya domir mutasil sebagai majrur. Engkau bersandar alaihi kepadanya, tapi pakainya ala. Ya beda sama ini. Kalau ini ila, ya jadi kalau bersandar itu harus nempel Pak Subagio ya. Jadi kalau bersandar itu nyentuh. Ta'tamida alaihi. Nah gitu. Jadi bersandarnya kita itu harus kepada Allah. Kemarin kan judulnya memperbaiki keislaman kita. Thumma. Ya. Thumma ini agak panjang ya waktunya. Jadi agar kita memperoleh balasan, maka ada yang harus diperbaiki dalam keislaman kita. Kalau agama Islamnya sudah sempurna, kitanya yang belum memenuhi, begitu ya. Nah, jadi yang pertama itu kan engkau menyerahkan perintah Allah kepada Allah.
engkau menyerahkan seutuhnya dirimu kepada Allah. Nah, yang ketiganya itu engkau sandarkan atau engkau bersandar alaihi, kepada Allah. Tapi pakainya bukan ilaihi tetapi alaihi. Jadi kalau bersandar itu nyentuh. Kebanyakan kita tidak bersandar kepada Allah. Allahus somad. Padahal Allah itu tempat bersandar. Ya, apapun urusan kita harus bersandarnya kepada Allah. Karena Allah itu udah ahli untuk membenahi urusan kita. Tapi kadang kita tidak yakin dengan kemampuan Allah. Nah di situ, sehingga kita mengambil jalannya sendiri. Kalau yang ngurus Allah itu lama, udah aku urus sendiri aja. Nah di situ sombongnya manusia. Ya, ketika kita menyandarkannya tidak kepada Allah, maka dua hal akan terjadi pada diri kita. Contoh, ketika seseorang bersandar kepada anaknya, karena punya anak yang betul-betul bagus, soleh, dan dia bernasib baik. Begitu selesai sekolah, langsung bekerja di sebuah tempat pekerjaannya yang basah. Basah ya, artinya banyak menghasilkan uang. Dan dia sayang pada kita orang tuanya. Nah, awas itu jangan sampai bersandar. Ketika kita bersandar, artinya kita menyandarkan kepada dia. Nah, anak inilah yang akan ngurus kita di masa tuanya. Karena dia baik dibanding dengan kakak adiknya, dia adalah terbaik. Nah, maka kita menyandarkan nasib kita di masa tuanya nanti kepada dia. Nah, Allah itu cemburu. Ketika kita menyandarkannya bukan kepada Allah. Akhirnya Allah pasti menurunkan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah dimatikan muda. Jadi anak itu ketika kita sandarkan, kita menyandarkan ke dia, maka anak itu bisa mati muda. Kita akan mensolatkan jenazahnya. Bukan kita disolatkan jenazahnya sama dia, tetapi kita yang mensolatkan jenazahnya. Sedih kan kita? Atau dia panjang umur, tetapi di masa tuanya dia durhaka kepada kita. Cara durhakanya halus. Ketika dia punya istri, maka punya istri yang tidak baik. Dan dia terpengaruh oleh istrinya. Ya, sehingga melarangnya untuk ketemu dengan kita. Nah, itu caranya Allah itu. Karena tadinya kita menyandarkan. Nah, itu. Atau memang dia durhaka. Berani tidak mengurus masa tuanya kita. Nah, itu cara-caranya Allah. Subhanallah ya. Jadi hati-hati gitu. Jangan sekali-kali kita menyandarkan kepada selain Allah. Bersandar kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Nah, gitu ya. Makanya yang pertama tadi, ya, materi yang pertama ini, ketika kita menjalankan perintah Allah, ilallahi ta'ala. Maka untuk Allah, jangan untuk diri kita. Nah, gitu kan? Ketika kita ngurus anak kita, ya kita sabar. Anak kita menampilkan tidak yang kita sukai, kita tetap melaksanakan perintahnya. Jangan berubah sikap. Ya, karena yang kita kerjakan itu untuk Allah, bukan untuk diri kita. Sehingga tidak ada kecewa dalam hidupnya. Nah, ketika kita posisinya sudah seperti itu, justru Allah akan memberikan yang kita mau. Nah, begitu ya kira-kira ya. Masya Allah. Begitu, Nok Musnah. Kita ingin ya, masa tua kita betul-betul bernasib baik. Nah, begitu kan? Apalagi kita sebagai orang tua menyatakan pernyataan kelelahannya kepada anak kita. Nah, Bapak ini capek ngurus kamu. Kamu tidak berubah menjadi orang baik. Bapak sudah capek ngurus kalian. Nah, itu. Hati-hati kata-kata itu. Kata-kata itu akan terdengar sama kita ketika kita tua. Dan anak akan mengatakan hal yang sama. Bapakku sudah tua juga nggak mati-mati. Saya sudah capek ngurusnya. Coba.
Kalau kalimat itu terdengar pada kita, apa yang kita rasakan? Dulu kita mengatakannya sepertinya benar kepada anak. Dan kita akan mendengar kalimat itu di masa tua kita. Nah itu, makanya hati-hati. Ya, oke, nyambung ya. Oke, kita belajar tidak bersandar kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, Nok Musna sakit banget. Umu Ihsan subhanallah ya. Pak Ayi Nurdi Masya Allah. Begitu Pak Ayi ya. Mudah-mudahan kita terlindungi. Mancik Suni, maaf Yai, halaman berapa? Kalau halamannya 106, Mancik ya. Kalau kitabnya yang putih 106. Nah ini sekarang bentar lagi pindah ke 107. Oke. Pak Riyadi, Assalamualaikum. Dari Kuala Lumpur, subhanallah. Pak Riyadi, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Riyadi ya, Masya Allah. Istiqomah Pak Riyadi, oke. Bu Khadijah, Masya Allah. Time Iswer, kuning. 89 halamannya kalau kitabnya kuning. Mas Sarjub, Masya Allah, dalam banget. Ya gitu ya. Ya, Pak Rahman Tea, masalah. Oke. Pak Riyadi, mudah-mudahan Pak Riyadi tetap istiqomah ya. Lanjut ya. Nah, yang berikutnya, yang keempat. Nah, dalam rangka membenahi keislaman kita ya. Yang keempat. M Salim 621. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. M Salim, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Salim. Oke, oke. Apa ini? Nasarhan. Terima kasih Pak Nasarhan. Nasar Channel. Oke, Pak Encep, kitabnya Fathur Rabbani, Pak Encep ya. Mudah-mudahan Pak Encep bisa istiqomah. Pak Nasar Channel, terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Lanjut ya. Nah, depannya maka dibaca tunsa. Tunsa haulaka wa quwwataka. Nah, engkau belajar melupakan. Nah, begitu. Haulaka. Ini tunsanya maktuf ya. Maktuf alinya tetap ada di sini. Nah, itu. Ada an masdariyah. Ya. Maka dibaca tunsa. Engkau melupakan haulaka terhadap dayamu. Wa quwwataka dan kekuatanmu. Yakin bahwa kita itu tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Daya dan kekuatan itu milik Allah. Makanya lupakan. Kadang kita merasa kita itu pinter. Nah itu ya. Kita mempunyai kekuatan. Kita punya energi. Enggak gitu. Lupakan. Ya. Bahwa semuanya itu yang punya daya dan kekuatan hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah itu Islamnya benar itu. Maka Allah akan memberikan balasan ya. Iya, balasan akan diterima di tangannya ya. Oke. Nasar Channel, saya ketinggalan mulu. Bisa lihat di YouTube-nya Pak Nasar ya, di YouTube bisa buka itu. Di YouTube bisa mengulangnya, bisa dari awal begitu Pak Nasar ya. Oke. Lanjut. Sekarang pindah di halaman 107. Nah, saya cepetnya pindahin dulu biar bagus. Kang Akung mana nih? Kang Akung gak ada suaranya. Abah Oji, Kang Dendo, Ustadz Azhari, Cing Ato, Pak Sabarsa, Fahrul Rozi, Pak Rozi. Mana Pak Rozi hari ini datang nggak? Hadir nggak? Pak Haji Mamat, Pak Haji Jarkasi, Pak Hadi Waluyo, Pak Barudin, Muhammad Furkon, apa? Pak Supri, Pak Subagio, Kang Dendo, Kang Akung, Kang Karim, Kang Karim Tanaman, ya, Pak Sarman, Cep Kiki, Pak Teguh, Pak Asbardin, Teh Mimin, ayo. Ada Pak Haji ya. Bu Haja Hani, Bu Haja Iis, Bu Wiwin, mana nih Bu Wiwin nih? Masya Allah. Bu Mimi, Bu Mai, mana tuh ayo. Oke. Kemudian Mbak Ana, mana nih Mbak Ana nih? Bu Ayu, tadi ada Bu Ayu ya.
Nok Muzna juga hadir, Bu Haja Iis. Ayo, saya sebutin semua biar ini jangan pada ngantuk. Pak Munif, Mbak Uti, ayo Mbak Uti, Pak Hamid, Masya Allah, hadir Ustaz, Umay hadir, Masya Allah, Pak Rahman Tia, Masya Allah, melek ayo melek tuh, jangan tidur ayo. Pak Jimmy Palu, Masya Allah, Enggi, Pak Haji Mamat, Masya Allah, Pak Hamid juga semangat ya, Masya Allah. Bangun, bangun. Masya Allah. Ini kayak Bu Ika ini. Bu Ika hadir juga, Bu. Beneran nih Bu Ika hadir nih, Masya Allah. Nok Muzna fokus ya, Masya Allah. Kang Akung mudah-mudahan jamaah MT Baris umroh bareng, amin. Masya Allah. Doanya Kang Akung, Masya Allah. Mbak Uti, Kang Dindo, oke. Pak Ayi Nurdin, oke. Pak Manaf, YouTube-nya MT Baris. MT Baris, oke Pak Bagio, oke siap ya. Oke lanjut ya. Ayo nih halaman 107-nya, ayo habisin ya, habisin ya. Biar nanti pekan berikutnya materinya baru gitu. Ayo. Daringnya digeser dulu. Nah, biar dapatnya utuh. Toko buku bahagia Teh Mimin. Nah, Kang Dedi. Nah, Pak Mitos disapa. Masa. Mana Pak Tabrani, mana nih Pak Tabrani? Pak Munif mana nih Pak Munif? Masya Allah. Ayo, bangun. Pak Haji Mamatnya mana nih Pak Haji Mamat nih? Jangan-jangan ngasih makan ikan nih. Mancik sudi, Masya Allah. Tuh kan, Pak Munif juga. Ah siap. Mbak Uti pakai emot jadinya. Ayo, bangkit, bangkit. Bu Wiwin, absen nih. Ayo, Pak Kirana, nyimak Ustadz, siap. Bu Said mana nih Bu Said nih? Belum kelihatan nih. Tarik mang, kata Kang Dendo. Ayo, wa ma fi yadika minad dunya tunfikuhu fi ta'atihi, subhanallah. Di sini kuncinya, Pak. Yo, siap ya, kuncinya di sini nih. Wawonya atop emaknya isi mausul sebagai maktuf. Finya huruf jer yadi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Kaknya domir mutasil sebagai mudof ileh. Minad dunya min huruf jer ad dunya majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Bu Susi puji ya, Masya Allah. Nih Bu Susi ini mulai istiqomah ya. Cuman kemarin absen nih Bu Susi nggak hadir ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Susi ya. Oke Mbak Kus ya. Jadi fiyadika minad dunya. Fiyadika minad dunya ini adalah harus menjadi silah mausul. Cuman tidak ada fiilnya. Ya. Tidak ada fiilnya. Maka fiilnya disimpan di depan. Enggak juga ya. Coba lihat di sini apa-apa yang ada tuh, jadi begitu ya. Jadi fiilnya itu disembunyikan. Jadi fiyadika minad dunya muta'alik, bersandar kepada fiil yang tidak disebut sebagai silah mausul dari emak. Begitu. Tunfikuhu fi ta'atihi. Tunfiku fiil mudhari, fa'ilnya anta ya. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Hu-nya kembali ke emak. Fi-nya huruf jer ta'ati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudof. Ya, baru hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah, Mbak Ana ada kana? Enggak kana Mbak Ana. Mbak Ana, Temimin ya. Di sini ada istaqarra atau wajada. Ya. Oke, jadi dan sesuatu yang ada di tanganmu minad dunya, ini minnya lil bayan, berupa dunya, tunfikuhu, maka engkau belanjakan dianya kembali ke emak.
sesuatu yang ada di tangan. Fi ta'atihi, pada taat Allah. Tuh, ini kuncinya di sini. Jadi semuanya akan bisa terjadi betul-betul bahwa perintah kita untuk Allah. Tadi yang pertama. Terus kita bisa menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita bisa bersandar kepada Allah. Dan kita bisa melupakan daya dan kekuatan kita. Karena Allah lah yang punya daya dan kekuatan. Itu semuanya akan nyampe kepada Allah. Kalau ada sinyalnya. Dan sinyalnya itu ada di sodako. Sesuatu yang ada di tanganmu berupa dunia, engkau belanjakan dia dalam taat Allah. Tuh, begitu. Ya, luar biasa ini. Jadi, kalau kitanya bakhil, semuanya bohong. Gitu. Karena ibarat HP itu kuotanya. Ya, itu yang bisa kita menghubungi. Asal kita punya nomornya, maka bisa terhubung dengan baik. Begitu. Ya. Tapi kalau apa yang ada di tangan kita tetap kita menggenggamnya, tidak mau membukanya, nah maka kepasrahan diri kita kepada Allah pun hampa. Hampa, tidak akan terjadi. Gitu. Dibaca apa yai? Fiyadika. Fi-nya huruf jar, yadi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Gitu Pak. Kemudian kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, temiswer ini yang kelima ya Ustaz. Ya. Jadi yang kelimanya ini menentukan tem. Menentukan yang sebelumnya. Yang sebelumnya bisa akan lancar ketika kita tidak menjadi pelit. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman ya. Kalau kita punya kawan pelit, nah, seneng nggak kira-kira? Monggo dibalas dulu. Di komen dulu. Kalau kita punya teman pelit, yuk monggo dibalas. Seneng nggak kita? Enggak, Kang aku, Pak Rofi mboten, time is gedeg. Nggak seneng mancing, tidak, kecing atau juga kagak. Pak Ustadz Ajari juga kagak, semuanya kagak, kurang seneng, Mbak Pak Ayi. Pak Manaf hindari aja ya, Jimmy Palo disodakoi. Nah, agak bener nih Jimmy ya. Kalau kita punya teman kita pelit, kita harus seneng. Harus seneng buat prakteknya kita. Gitu, buat prakteknya kita. Kalau kita punya teman tidak pelit seperti Pak Haji Mamat, kitanya yang bingung. Kitanya yang bingung gitu. Tapi kalau kita punya teman pelit, maka kita nggak usah nyari orang lain ketika kita mau menjadi dermawan. Tuh begitu. Mas Yanto ternyata hadir juga. Nah gitu Tem. Ya, jadi harus seneng. Adanya orang buruk itu sebagai penguji. Gitu. Sebagai penguji bahwa kita itu baik atau tidak. Gitu. Oke Mas Yanto di Hampura Pak Ustaz. Tuh Bu Wiwin ya. Jadi harus senang Bu. Buat prakteknya kita. Nggak usah nyari yang jauh-jauh, teman sendiri pelit. Nah begitu. Jadi kalau ketemu tukang bakso, yang bayarin siapa Bu Wiwin? Sebagai madrasah guru. Betul. Mikirnya dibolak ya. Itu nak mulia, takutnya ketularan. Tidak. Justru kita yang apa ya? Untuk mengetahui diri kita itu dermawan atau tidak. Gitu. Allah hadirkan soalnya. Kita harus bisa jawab. Nah itu Teh Mimin, Masya Allah. Jimmy Paloh cermin, Masya Allah. Itu. Ya. Nyambung ya. Ngasih kurang ikhlas. Pas Paradin.
Ikhlas itu terbentuk sambil jalan, Asparadin, sambil jalan. Kita tidak bisa itu ujuk-ujuk ikhlas, gak bisa. Ketika kita sering bersodako, maka keikhlasan itu akan muncul. Oke. Siap Pak Sabarsa? Kenapa Pak Sabarsa ada keperluan mohon maaf? Enggak Pak Sabarsa. Oh ini jadi jam 8 lewat ya. Nah, ini sebetulnya dikit lagi ya. Nah itu. Itu kuncinya di situ ya. Nah, dah segitu dulu deh. Udah jam 8.30. Oke ya, mudah-mudahan ada pencerahan begitu. Oke, Mas Sarjub, izin Pak Guru, monggo. Sudah jam 8:30 lewat ya. Teh Mimin ditunggu ya, insya Allah. Biasanya sih segera nyampe. Oke siap Teh Mimin, terima kasih. Mudah-mudahan berkah selalu. Gitu ya. Pak Edi Mustafa, terima kasih. Pak Haji Mamat masih, terima kasih Pak Haji. Pak Rofi Injih, ya, Umu Isan izin pamit, monggo ya, karena sudah jam 8.30 lewat malah. Oke. Muna Diakhira, mana nih Bu Hajahani? Pak Manaf, oke. Bu Maimuna, Kobil tuh, iya. Oke Pak Haji Mamat, siap Pak Hamid. Nah, Bu Mimin, banyak ilmu, alhamdulillah. Kang Dedi, oke Pak Subagio, oke. Siap Pak Bagio ya. Ayo kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Azhar Abdullah, terima kasih pengajarannya Tuan Guru. Siap Azhar Abdullah, mudah-mudahan tetap semangat ya. Ustadz Rosmat mudah-mudahan hadir hari ini. Bu Irma Adam, terima kasih. Nok Musna, Mbak Yunian, alhamdulillah matur nuwun Nyai. Abah Oji, atur nuwun Ustadz. Siap Bah. Abah mudah-mudahan sehat selalu ya Bah ya. Cep Kiki juga amin. Mbak Ayu Musrifah, syukron cing ato, syukron Guru Tem Iswer, hatunun Ustad. Kemudian Ustadz Azhari, izin Pak Ustadz, mangga. Pak Manap juga terima kasih. Pak Tab, terima kasih. Al Pakir, terima kasih ya. Pak Edi S, amin ya Rob. Azhar Abdullah, jazakallah. Bu Wiwin, hatur nuwun Pak Ustadz, siap. Mbak Kuswati, alhamdulillah terima kasih ya ilmunya. Mbak Kus, rajin ya. Bagus ini baru hadir lagi nih. Masya Allah, sibuk ya Mbak Kus. Oke. Mbak Justina, terima kasih. Bu Maimunah, Teh Mimin juga terima kasih. Mudah-mudahan semangat terus ya. Mancik Suni, terima kasih. Mbak Justina, Mas Yanto. Kemudian Pak Izam. Iya, saya itu mau sapa Pak Izam. Masya Allah. Sehat terus Pak Izam ya. Tetap semangat Pak Izam. Mbak Kus, tetap semangat. Insya Allah ya. Kang Akung, alhamdulillah terima kasih. Mana Kang Dendo Kang Akung? Kayaknya lagi nyariin kresek. Ya, kresek isi sendal. Mbak Uti Janiwa, alhamdulillah. Oke, nembah nuwun ilmunya siap. Al Pakir, terima kasih. Mudah-mudahan semangat terus dan sehat selalu dan berkah. Pak Aspardi, saya salah terus. Ya, kemudian Tanjung Priok ya. Oke, kemudian Pak Munif, terima kasih. Kang Dendo hadir ya, udah ketemu. Masya Allah, oke. Kang Akung nyari tangga, oh gitu ya. Kang Dendo lagi, apa nih, rapiin sandal. Masya Allah. Terima kasih, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jarkasih belum gabung ya, kayaknya lagi sibuk. Azhar Abdullah, oke. Pak Asparudin, iya, waalaikumsalam, oke. Mbak Kus, waalaikumsalam, oke. Tem Iswel, ya, oke. Tem, tetap semangat Tem, oke. Pak Azman, Masya Allah, makasih ilmunya Pak Ustadz. Tetap semangat Pak Azman ya. Pak Mus mana nih Pak Mus? Demak, oke Pak Mus. Mudah-mudahan tetap semangat. Tem, siap Ustadz, Masya Allah. Sehat selalu ya Tem Iswer ya. Sehat selalu, itu doanya Tem. Dan sehat pula dompetnya. Ya doakan, oke. Saya tutup ya.